Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama saya Wahid Surya, pastinya dalam program Rohis Rohani Islam. Dan pemirsa, saya ingatkan kembali bagi pemirsa Batik TV yang ingin bertanya dalam program Rohis, silahkan kirim SMS dengan cara ketik Rohis spasi alamat spasi pertanyaan Anda, kirim ke nomor yang tertera di layar kaca. Pak Ustadz, ini kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Ya, silakan. Dari nomor 0858758475 sekian-sekian. Bagaimana hukumnya bila ada orang menikah namun dari pihak putrinya masih mengandung di luar nikah? Kemudian apabila telah melahirkan nanti, apakah kedua mempelai harus menikah lagi apa tidak, Ustadz? Ya, jadi ini berarti dikatakan hamil di luar nikah ya, hamil yang istilahnya hamil karena perbuatan zina ya. Memang dalam hal ini ada perbedaan pendapat ulama yang menyatakan apakah ada yang mengatakan memperbolehkan ya, pernikahan kepada perempuan yang masih dalam keadaan hamil di luar nikah itu. Kemudian ada juga yang tidak memperbolehkan. Cuman dalam dua hal ini kita harus punya prinsip ya, karena kalau kita memperbolehkan ini, maka kalau mengikuti itu kita akan tasahul itu mempermudah hukum ya. Padahal di dalam hukumnya sudah dijelaskan bahwasanya seorang perempuan ini boleh menikah apabila bara'atu rahim, rahimnya ini sudah bersih ya. Baik karena dia misalnya masih perawan ya, kemudian atau dia sudah pernah menikah, kemudian dia setelah menikah ini ya cerai ataupun ditinggal mati oleh suaminya, keadaan rahimnya sudah bersih ya. Keadaan rahimnya tidak bersih adalah misalnya kalau dia itu cerai ataupun ditinggal mati suaminya, maka ya itu adalah idahnya kan apabila dia tidak hamil ya, maka idahnya 3 kali masa persucian, masa suci. Kemudian apabila dia itu hamil, maka menunggu ya sampai kehamilannya ini, sampai anaknya ini dilahirkan ya, sampai selesai kehamilannya itu. Jadi pemirsa, bahwasanya kita perlu ingat ya, orang yang dalam keadaan pernikahan yang suci saja, yang kemudian dia itu kemudian misalnya ada perceraian, masih dalam keadaan hamil, misalnya 2 bulan mengandung tiba-tiba diceraikan, maka ketika mau menikah maka harus menunggu sampai kehamilan ini sampai selesai, sampai anaknya lahir ya. Padahal itu kan sesuatu yang syar'i, diperbolehkan sebetulnya. Artinya dia pernikahan awalnya ini diperbolehkan ya. Nah, sekarang apabila pernikahan awalnya bukan pernikahan tetapi adalah dengan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu perbuatan zina, maka itu tidak diperbolehkan ya menikah itu kecuali dengan 2 syarat, yaitu yang pertama, perempuan ini harus bertobat, misalnya bertobat benar-benar tobatan nasuha ya. Tidak boleh kemudian mau lagi karena hanya mau menikah, setelah itu nanti melakukan perzinaan lagi, tidak, tapi taubatan nasuha. Nah, yang kedua adalah bara'atu rahim ya, selesainya rahim ini. Jadi menikahnya adalah nanti setelah benar-benar lahirkan ya. Jadi kalau masih dalam proses ini tidak sah. Jadi pernikahannya tidak sah, maka karena pernikahannya tidak sah, maka ketika dia melakukan hubungan suami istri misalnya di tengah kehamilannya ini ya, maka dia itu nanti adalah termasuk perbuatan zina ya. Iya, perbuatan zina, karena ini tidak sah. Nah, kalau seperti itu setelah dia melahirkan maka dia harus mengulangi lagi dari akad nikahnya itu yang tidak sah itu. Ini itu kalau memang tadi itu adalah laki-lakinya tahu bahwa perempuan itu adalah hamil. Sekarang seandainya dia tidak tahu, misalnya perempuan itu menutup-nutupi ya, kemudian sudah hamil karena mungkin baru sebulan 2 bulan kan tidak ketahuan ya kan, kemudian dinikahi, maka pernikahannya tetap sah ya, karena dia tidak tahu. Dan terus bagaimana dengan anaknya ini? Anaknya ini tidak nisbat sama sekali kepada ayahnya. Oh enggak, kalau yang kedua ini maka anaknya ini nisbatnya kepada anak ayahnya yang tidak tahu itu. Jadi al-waladu lil firash walil ahiri al-hujru. Jadi anak itu bagi hiras, maksudnya akad nikah yang sudah sah, kemudian bagi yang berzina nanti akan dia dirajam ya, seperti itu. Jadi di sini bahwasanya kalau yang tadi itu anaknya tidak, yang misalnya laki-lakinya tahu bahwasanya perempuan itu berbuat zina kemudian hamil di luar nikah, kemudian dia tetap menikahi, maka anaknya tidak nisbat kepada laki-laki itu,
tetapi nisbatnya adalah kepada ibunya, jadi tidak bin tapi binti, ya. Binnya itu kepada ibunya, ya. Nah laki-laki tapi kepada ibunya. Kemudian kalau nanti yang tidak tahu, maka anak itu tetap nisbat kepada suaminya ini yang sah, ya. Meskipun suami yang sah itu bukan yang menghamilinya, karena dia tidak tahu kan, otomatis seperti itu. Nah, ini disitulah kita pentingnya masalah hal seperti ini perlu kita pertegas, perjelas, dan jangan dikasih fatwa-fatwa yang meringankan, karena kalau seperti itu nanti yang timbul adalah orang begitu mudah hubungan di luar nikah, ya. Setelah menikah nanti yang penting nanti kan kita menikah juga, ya kan, seperti itu. Nah, ini memang cukup rumit ya Ustadz. Ya, makanya ini tetap memang ada yang mengatakan seperti itu, tapi kita pilih qaul yang lebih sahih, ya. Memang itu sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis, ya, bahwasanya perempuan ini boleh menikah setelah bara'atul rahim, setelah rahimnya ini bersih, ya, dengan adanya melahirkan anak itu. Ustaz, tapi kalau misal mereka menikahnya itu sama yang menghamilinya, sama, nggak apa-apa, ya. Walaupun menikah dalam waktu hamil. Iya, jadi sama saja apakah yang menikahinya itu adalah orang yang menghamilinya ataukah tidak, itu sama-sama, karena meskipun orang yang menghamilinya itu tetap dia itu berarti istilahnya kan dalam keadaan perempuan ini adalah mengandung, ya. Tidak penting apakah yang menghamilinya atau tidak, ya. Bahkan pun yang seandainya itu nanti itu setelah lahir, ya, itu maka anaknya tidak nisbat kepada yang menghamili itu, yang laki-laki itu, tetapi nisbat kepada perempuan itu, ibunya. Sehingga nanti dalam hal waris, dalam hal kematian, dalam hal menikahkan anak jadi wali itu, maka itu adalah bukan urusan ayahnya. Jadi ini nanti kalau sudah misalnya anaknya itu perempuan, maka walinya adalah wali hakim, ya. Seperti itu, ya. Itu jadi memang cukup rumit, ya, pemirsa Batik TV, bagi mereka-mereka yang sudah terlanjur hamil di luar nikah, ya. Dan ini penting juga nih bagi para orang tua yang mempunyai anak perempuan, ya anak perempuan maupun laki-laki, ya, agar mereka bisa menjaga anaknya agar jangan sampai melakukan hal-hal yang perzinaan seperti itu, ya Ustaz, ya. Dan ini pemirsa perlu diingat bahwasanya sebelum menikah, ya, jangan sampai misalnya walaupun sudah itu tunangan, sudah ada tanggalnya, sudah ada undangannya, sudah dibuat, itu jangan sampai laki-laki dan perempuan ini kemudian bareng-bareng, karena itu bisa menimbulkan terjerumus kepada perbuatan zina. Kalau sudah terjerumus kepada perbuatan zina, maka akan merasakan sengsara di dunia, ya, karena itu nanti nisbat anaknya ini bukan kepada si bapak tapi pada si ibu. Kemudian juga sengsara nanti anaknya ini, kita pikir anaknya ini adalah anak zina ini, nanti dia ketika waris, misalnya ayahnya meninggal dunia, ayahnya kaya raya meninggal dunia, tetap dia tidak berhak mendapat warisannya itu. Dan itu baru di dunia. Nah, nanti di akhirat maka siksaan yang akan didapatkan lebih kecil lagi. Baik, Pak Ustadz, ini tampaknya waktu kita setelah habis nih, Pak Ustadz. Itu. Terima kasih Pak Ustadz atas waktunya sudah menjawab berbagai macam pertanyaan-pertanyaan, ya, yang masuk dari pemirsa Batik TV semua. Dan pemirsa Batik TV, demikian program Rohis episode kali ini. Semoga tayang tadi bisa bermanfaat bagi Anda. Kembali lagi pemirsa, saya ingatkan bagi pemirsa yang ingin bertanya dalam program Rohis, silahkan kirim SMS dengan cara ketik Rohis spasi alamat spasi pertanyaan Anda, kirim ke nomor yang tertera di layar kaca. Baik pemirsa, saya Wahid Surya pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus Rohis setiap hari Jumat hanya di Batik TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajib